ini Teacher Marta, Teacher Kris, dan Teacher Priska akan pergi jalan-jalan loh. Kalian tahu kita mau pergi kemana? Kita akan pergi ke TPA Talangagung. TPA Talangagung itu apa ya? Nah, kalau kalian penasaran, ikuti Teacher ya. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Hai, kita udah sampai tempatnya loh. Kita ada di TPA Talangagung. Nah, Talangagung itu adalah nama sebuah daerah yang ada di Kabupaten Malang. Nah, apa sih TPA itu? TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir. Ingat ya, tempat pemrosesan akhir. Bukan tempat pembuangan akhir yang selama ini kita tahu. Nah, kita akan cari tahu apa saja yang ada di TPA ini dan yang dilakukan juga apa saja ya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui mengapa TPA ini dibangun dan siapa yang mengelolanya. Karena kalian juga sudah belajar tentang pemerintahan, kita akan mencari tahu juga apa kaitan TPA ini dengan pemerintahan. Yuk, kita mulai. Sekarang kita sedang bersama Pak Yohanes. Pak Yohanes, silakan memperkenalkan diri pada anak-anak. Nama saya Johannes Perlindungan Siregar. Saya adalah dosen di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pak Yohanes, kami ingin tahu tentang TPA ini. Siapa ya yang mendirikan TPA ini, Pak? Iya, baik. Jadi TPA ini adalah fasilitas ya yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malang. Jadi pada tahun 2008 TPA ini dibangun oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ya, yang kemudian berangsur berproses dan semakin berkembang hingga pada tahun 2011 TPA ini sudah semakin lengkap karena sudah dilengkapi oleh sistem sanitary landfill dan sekarang beroperasi di bawah pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Oh, baik. Jadi terkoordinasi oleh pemerintahan begitu baik, ya, iya. Di Kabupaten Malang. Iya. Bolehkah kami tahu kira-kira mengapa ya TPA ini dibangun? Iya. Jadi tentu kalau kita bicara mengapa TPA dibangun berawal dari permasalahan persampahan. Ya, Kabupaten Malang ini luas sekali, kecamatannya banyak, penduduknya banyak. Nah, sementara itu karena timbulan sampah juga meningkat dan juga tetapi luas lahan untuk pembuangan sampah juga berkurang sehingga saat itu pemerintah Kabupaten Malang merasa perlu untuk membangun TPA ini. Ya, karena memang semua satuan kewilayahan di negara kita memang wajib memiliki TPA. Ya, jadi memang ini merupakan salah satu tugas utama pemerintah untuk menyediakan ini. Oke, baiklah. Jadi anak-anak kita bisa tahu ya ternyata TPA ini dibangun bukan tanpa alasan, tapi memang ada misi khusus karena ada fenomena sosial yang sudah terjadi begitu. Benar, ya. Nah, kemudian karena TPA ini berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup, anak-anak juga perlu tahu kira-kira Dinas Lingkungan Hidup ini punya tugas atau wewenang apa ya terhadap TPA ini terkait pengelolaan sampah begitu. Iya, tentunya Dinas Lingkungan Hidup ini memiliki tugas tentu sebagai tugas pokok dan fungsi tupoksi. Jadi salah satu tupoksinya itu adalah untuk mengatasi persampahan yang itu memang suatu kondisi yang pasti selalu ada ya. Jadi sampah-sampah itu harus dipindahkan dari sumber timbulan sampah yaitu rumah-rumah warga, industri, rumah sakit, kantor dibawa ke instalasi pertama TPS namanya. Dari TPS dibawa kemudian di tempat pemrosesan akhir TPA ini. Nah, di TPA ini tentu tugasnya adalah untuk mengkoordinasi bagaimana sampah itu diproses akhir. Ya, termasuk juga menciptakan atau mendorong inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana sampah ini bisa didaur ulang misalnya, ya, dijadikan kompos ataupun bahkan sekarang kita lihat menjadi tempat edukasi wisata yang bisa dipakai untuk mendidik anak-anak dan siapapun juga untuk bisa mempelajari bagaimana penanganan sampah yang baik. Nah, kemudian itu dari aspek teknisnya. Nah,
Pemda juga memiliki kewenangan besar tentunya dalam membuat peraturan. Nah, ini paling penting. Betul sekali. Ya, peraturan untuk terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah. Ya, contoh yang sederhana adalah kalau buang sampah sembarangan hukumnya apa? Nah, seperti itu. Betul. Ya, kemudian juga menyediakan anggaran, kemudian mendorong komunitas hijau untuk turut serta membantu tugas-tugas pemerintahan ini. Wah. Jadi tugasnya banyak sekali sebenarnya. Ya. Baik, ternyata tugas dan wewenang dari pemerintah terhadap TPA ini terkait bagaimana masyarakat harus berperilaku juga ternyata banyak ya Pak ya? Juga diatur oleh pemerintah. Iya, betul sekali. Jadi kita sudah mengetahui nih ya, pemerintah ternyata punya andil yang sangat besar pada TPA ini. Dan juga tentunya untuk lingkungan hidup kita, untuk perilaku dari masyarakat juga. Nah, setelah kita tahu banyak dari Pak Yohanes tadi, kita mau cari tahu nih apa yang ada di dalam TPA ini. Truk sampahnya itu kenapa berhenti ya Pak ya? Artinya sedang ditimbang. Oh, sampahnya ditimbang. Yuk kita lihat proses penimbangan sampahnya. Jadi tadi itu truk sampahnya melakukan proses penimbangan dan pendataan. Ya, proses ini sangat penting karena kita tahu bahwa TPA itu pasti ada batas daya tampungnya, sehingga pengelola instansi ini bisa memantau sejauh mana sampah-sampah itu bisa masuk dan memenuhi daya tampung itu. Nah, kemudian truk sampah tadi juga didata asalnya dari mana. Seperti kita ketahui bahwa sebelum masuk ke TPA ini, sampah-sampah itu terlebih dahulu diangkut dari TPS atau tempat penampungan sementara yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Nah, sehingga kita bisa memantau secara detail, ya, misalnya kecamatan mana yang dia itu membawa sampah yang terbanyak dan paling sedikit. Kalau misalnya ada banyak sekali sampah datang di sebuah kecamatan tertentu, tentu pemerintah setempat bisa melakukan tindakan antisipatif untuk mengurangi timbulan sampah di tempat seperti itu. Nah, kemudian tentunya pendataan ini sangat penting untuk pemerintah bisa memprediksi bagaimana kebutuhan pengembangan TPA pada masa yang akan datang, ya, sehingga bisa tetap dipergunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Jadi tadi setelah dari awal ada proses penimbangan, pendataan, kemudian oleh truk sampah itu akan dibawa ke gunung sampah yang ada di sebelah sana. Nah, di gunung sampah itu selanjutnya ada proses yang lagi, yaitu pemilahan namanya. Jadi sampah itu akan dipilah oleh pekerja di sana, mana sampah yang sifatnya organik, artinya bisa diuraikan oleh mikroba, bisa membusuk, dan mana sampah yang sifatnya anorganik. Nah, kalau anorganik itu ya nanti akan dipilah lagi. Mana yang bisa di-recycle seperti misalnya botol-botol minuman mineral, air mineral seperti itu, dan mana sampah yang sama sekali tidak bisa didaur ulang, ya, ataupun merupakan bagian dari limbah yang berbahaya. Itu pasti akan dipisahkan karena tidak bisa digabungkan dengan sampah yang lainnya. Nah, kemudian setelah dipilah-pilah seperti itu, sampah yang sifatnya bisa didaur ulang tadi akan dibawa ke penumpukan di sana, ya, yang kemudian nanti akan didaur ulang. Nah, proses daur ulangnya juga cukup unik karena biasanya akan melibatkan komunitas, ya, karena itu sampah itu bisa dirubah menjadi macam-macam, ya, jadi hiasan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ada di rumah daur ulang. Di sini ada banyak sekali barang-barang yang dibuat dari daur ulang sampah anorganik. Contohnya ini. Nah, di sini ada tas. Cantik kan? Kalian tahu, tas ini terbuat dari tutup gelas minuman seperti teh seperti itu. Nah, lalu di sini ada juga banyak sekali topeng, ada pot bunga. Ini terbuat dari kertas bekas loh, kalian tahu ya kan? Nah, ini juga. Nah, ini dari tempatnya minyak dan banyak sekali. Oke? Nah, dari semua barang-barang yang ada di sini, teacher berharap kalian bisa lebih peka terhadap limbah yang ada di sekitar kalian, sehingga kalian bisa memanfaatkannya untuk benda yang lebih berguna.
Nah, kemudian yang sifatnya anorganik, yang organik itu akan dibawa ke pusat pengkomposan yang juga ada di sini untuk diproses lebih lanjut. Nah, kemudian sampah-sampah yang lain sepanjang itu tidak berbahaya, ya itu akan ditumpuk ya dan memakai sistem controlled landfill ya. Nanti akan ditumpuk, kemudian setelah tumpukannya mencapai sekian meter, dia akan ditumpuk oleh tanah dan gitulah seterusnya. Ya, yang di bawahnya sudah dipasang pipa sehingga nanti kita bisa memanen gas metan dari melalui proses pipa yang seperti itu. Nah. Wah, prosesnya panjang sekali ya Pak ya? Benar. Iya, oke. Terima kasih Pak, kita sudah belajar Ya. hari ini. Ya, baik. Sekarang kita berada di sebuah fasilitas yang bernama hanggar composting. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ya ketika sampah-sampah sudah dipilah di bukit sampah sana, sampah-sampah organik seperti daun-daun, ya kemudian kulit-kulit buah-buahan, sisa-sisa makan yang lainnya, itu dibawa ke hanggar ini untuk melakukan proses composting. Nah, jadi diawali dengan material organik itu dimasukkan ke dalam alat ini, ya dicacah, dipotong-potong kecil-kecil, ya ini ada beberapa alat. Setelah itu baru diproses, ya untuk menjadi pupuk kompos. Nah, composting ini sebenarnya adalah sebuah metode penanganan sampah yang sangat populer. Karena dengan kompos ini sampah yang ada banyak itu kemudian dengan bantuan mikroba itu bisa diuraikan dan menjadi pupuk. Nah, sehingga sebenarnya proses composting ini sudah bisa dimulai di tingkat unit rumah tangga ya untuk mengurangi sampah-sampah yang diproduksi oleh rumah tangga ya sehingga bisa membantu ekonomi rumah tangga juga sebenarnya. Misalnya ya selain membuat lingkungan rumah menjadi lebih sehat, kompos bisa dijual ya ataupun kompos itu juga bisa dipakai oleh rumah tangga untuk menanam tanaman yang berguna seperti sayur dan lain sebagainya. Nah, TPA ini dilengkapi dengan sistem yang namanya controlled landfill dan sanitary landfill. Nah, dalam controlled landfill ini di dalam tanah itu sudah dipasang pipa-pipa yang cukup banyak yang berfungsi untuk memanen gas metan. Nah, gas metan panen ini yang kemudian nanti bisa dipakai sebagai biogas ya oleh warga setempat, di mana sampai sejauh ini berdasarkan data yang kami miliki kurang lebih sudah ada 160 rumah tangga ya yang itu disupport atau mendapatkan layanan dari gas metan ini ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kontribusi TPA ini tidak hanya terhadap lingkungan hidup tapi juga kepada sosial ekonomi dari pekerjanya dan juga masyarakatnya. Tidak terasa petualangan kita di TPA Talangagung ini sudah selesai. Nah, sebetulnya kalau dilihat dan didengarkan tadi dari penjelasan dari Bapak Yohanes, kalian sebagai siswa dan teacher sebagai masyarakat sebetulnya bisa melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang bisa dengan bijak mengelola sampah. Menurut Pak Yohanes bagaimana? Ya, yang bisa kita lakukan itu banyak sekali sebenarnya ya. Yang pertama dari adik-adik siswa juga yang paling gampang jangan buang sampah sembarangan. Kalau jalan-jalan naik mobil jangan buka jendela, lempar sampah. Nah, kemudian jangan sungkan kalau kita makan permen simpan sampahnya ke dalam kantong, nanti ketemu tempat sampah baru kita buang dengan baik. Nah, itu dari untuk adik-adik. Kemudian di rumah juga bisa juga sebenarnya. Jadi kalau dari dapur itu jangan langsung dibuang, pilah dulu mana yang organik, mana yang anorganik. Ya organik jadikan kompos saja karena bisa dipakai oleh ibu atau bapak untuk hal yang lainnya. Yang anorganik baru kemudian bisa dibuang ya untuk dibawa oleh bapak tukang sampah ke tempat ini.
Terima kasih Pak Yohanes. Kalau menurut Pak Teacher gimana? Berarti kita harus segera melaksanakan 3R. Reduce, Reuse? Recycle. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah berpetualang dengan Teacher hari ini. Kita ketemu lagi di petualangan selanjutnya.